Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan jika melihat pertandingan saat ini sudah memasuki menit ke-45 dan skor 1-0 untuk Bulgaria. Saya kembali ke Pak Peri kalau begitu. Tadi kalau Bang Kesit mengatakan mungkin Anda bisa menggambarkan bagaimana perbedaan. Memang secara itu terlihat begitu yang 20 tahun lalu dan saat ini. Perbedaan itu memang terlalu jauh ya, terlalu signifikan. Kalau zaman era saya, pemain asing itu dibatasi 3 kalau nggak salah Mas Sigit ya. 3 lebih banyak pemain-pemain lokalnya. Jadi kalau kita pemain asing 3, pemain lokalnya lebih banyak, ini bisa dilihat gitu loh. Beda dengan situasi sekarang, banyak pemain dari pemain asing. Jadi pemain asing 8, kita 3 ya Bang Sigit ya, nggak salah ya. Jadi lebih menonjol banyak 7 ya, lebih banyak pemain asing yang menonjol daripada pemain lokal. Makanya kenapa pemain lokal sendiri untuk ke timnas itu agak sulit gitu loh. Apalagi dengan adanya pemain naturalisasi sekarang gitu loh. Ini akan lebih sulit. Ya untuk kehadirannya John Hartman ini, dia sangat pintar untuk mencari bakat-bakat yang benar-benar yang punya potensialnya lebih bagus. Artinya untuk pemain lokal satu sisi lebih selektif, tapi satu sisi memang ruangnya semakin sempit ya. Makin sempit juga. Itu ya. Menurut Anda sebagai mantan pemain itu hal yang bagus atau kemudian itu ya agak susah-susah gampang lah? Saya rasa ini juga menurut saya mah kurang bagus ya. Karena di kompetisinya sendiri, di liganya sendiri kita terlalu banyak pemain asing daripada pemain lokal sendiri. Pemain lokal hanya 3, tapi kalau pemain lokal penjaga gawang ada 1, yang bisa main cuma hanya 2. Ini sulit banget buat untuk kita mencari pemain yang benar-benar untuk ke tim nasionalnya gitu loh. Oke. Bahkan ini informasinya ada 11 pemain asing ya. Artinya cukup mayoritas kemudian, cukup dominan begitu ya. Mas Akmal, saya minta komentar Anda. Artinya babak pertama sudah akan berakhir, ini hanya sekitar 2 menit mungkin extra time-nya. Seberapa kita masih bisa bertahan saja lah dulu? Ya, saya cocok logi. Cocok loginya gini, Bulgaria menang 10-2 lawan Solomon. Lawan Solomon 10-2. Lawan Solomon artinya ada 8, selisih 8 agregatnya. Kemudian Indonesia menang 4-0 melawan St. Kitts Davis yang rankingnya dengan Solomon hampir sama. Kita 4, artinya kita separuh dari Bulgaria. Bicara pengalaman, Bulgaria adalah tim Piala Dunia, sementara kita tim nyaris Piala Dunia. Ya kan? Yang kedua adalah mental dan kematangan bermain. Kita lihat pemain Bulgaria, mereka punya ketenangan, mereka punya mental yang lebih baik dibanding Indonesia, apalagi kalau bicara peringkat. Mereka peringkat 87, kita 121, artinya ada selisih 40 tangga di sana. Jadi 4-4-4 gitu. Nah, ini cocok loginya. Jadi menurut saya kita separuh dari Bulgaria. Tapi berarti kalau cocok logi Anda bahaya sekali kita. Bisa 4-0 atau berapa ini? Enggak, mungkin itu bisa tidak akan terjadi di pertandingan ini ya menurut saya. Karena apa? Karena bagaimanapun Bulgaria yang hadir saat ini, saya katakan materi pemainnya bukan seperti yang mereka dulu tempo lalu. Nah sekarang tinggal bagaimana John Hetman melihat di babak kedua nanti dari kesalahan yang dilakukan oleh tim di pertandingan ini gitu kan. Jadi kan sepak bola itu momentum. Momentum kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, kemudian kapan harus dribbling, kapan harus passing, dan kapan harus shooting. Nah tadi kita tidak kehilangan momentum ketika bertahan, kita melakukan kesalahan, dan itu momentum yang hilang di tim kita saat ini. Artinya di babak kedua kita tidak boleh kehilangan momentum untuk mencetak gol, karena mengejar ketertinggalan hanya bisa dilakukan dengan cara mencetak gol, dan ini yang harus ditekankan oleh John Hetman kepada para pemain. Bicara mental, John Hetman juga harus mengatakan, ini Bulgaria rankingnya di atas kita. Gitu kan, tapi bukan berarti mereka tidak bisa dikalahkan. Nah, itulah yang kemudian harus dibakar oleh John Hetman. Selain tadi nantinya juga ada perubahan taktik dan komposisi pemain. Saya lihat ada beberapa pemain yang tidak berfungsi di pertandingan babak pertama ini, gitu kan. Ramadan Sananta tidak kelihatan kontribusinya, gitu kan. Kemudian bagaimana di posisi Ragnar Oratmangun tidak seperti Beckham Putra. Artinya ada kemungkinan Beckham Putra dimasukkan, Yakob Sayuri yang lebih punya tenaga, yang lebih punya akselerasi, itu bisa dimasukkan untuk membongkar pertahanan Bulgaria yang secara kecepatan sebenarnya mereka kalah dengan kita. Tapi mereka punya kematangan dan gaya bermain yang lebih lebih solid, lebih kuat. Ya karena apa? Karena mereka sudah berkumpul dalam sebuah tim yang kuat, walaupun tidak lolos Piala Dunia gitu kan. Tapi mereka sudah bergabung cukup lama dengan pelatih yang ada saat ini. Sementara kita
John Hetman masih mencari-cari komposisi terbaik dan ini yang harus kemudian dicarikan solusi. Jadi pertanyaan adalah mampukah John Hetman mencarikan solusi dari ketinggalan 0-1 ini? Kalau dia bisa memberikan solusi, artinya ya itu tadi ya kata Mas Kris, yang menggoda itu kemudian akan menggoda lagi. Baik, ini tergantung menjadi pertaruhan begitu ya. Saya ke Bang Kesit lagi. 15 menit pertama rasanya cukup atau saya tidak tahu apakah itu bisa kita baca sebagai membaca lapangan terlebih dahulu atau buang-buang waktu sebetulnya? Kalau kita simak dari pertandingan menghadapi Bulgaria, sebenarnya dari 20 menit pertama ya, 20 sampai 25 Indonesia masih mampu tadi untuk bisa mengimbangi permainan. Dan agresif selalu menyerang. Cukup agresif ya, cukup agresif. Cuma memang lagi-lagi bahwa gol penalti terjadi akibat adanya tekanan ya, ada kesalahan juga yang dilakukan oleh pemain belakang. Pastinya karena ada tekanan sehingga ada pelanggaran yang dilakukan yang kemudian berakibat pada penalti untuk Bulgaria yang diberikan Bulgaria untuk Indonesia. Jadi saya kira ini adalah persoalan di mana situasional sih ya. Artinya ketika tekanan-tekanan itu datang, fokus mulai hilang, kemudian juga ada situasi di mana dia harus menggagalkan peluang lawan, akhirnya berbuntut pada penalti. Tapi terlepas dari itu saya kira masih ada 45 menit. Ya. Artinya Indonesia kalau kita lihat di babak pertama masih mampu untuk bisa memberikan perlawanan. Peluang untuk bisa menciptakan gol saya pikir tetap terbuka. Karena tadi beberapa peluang juga sempat diciptakan oleh pemain-pemain Indonesia. Oke, tapi kalau saya tertarik soal ketenangan. Jadi kalau menurut Anda ketenangan adalah kunci, tadi tidak berhasil untuk secara umum sebenarnya para pemain Indonesia kalau kita lihat dari pertandingan pertama menghadapi Kitts and Nevis itu sudah sangat tenang sekali begitu ya. Mereka tampil lebih rileks ya, mereka tampil lebih tertata, tidak gerasa-gerusuk ya. Termasuk juga pada saat menghadapi Bulgaria walaupun memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Tapi rasanya tidak setenang ketika kita lihat karena tekanan lawan yang jauh lebih tinggi dibandingkan ketika Indonesia menghadapi Kitts and Nevis. Bulgaria walaupun tidak lolos Piala Dunia, tapi rankingnya 87 ya, dia pernah 7 kali lolos ke Piala Dunia, 94 bikin sensasi ketika dia sukses ke semifinal, tapi gagal di semifinal pada saat menghadapi Italia. Tapi mereka mengalahkan Jerman loh di babak perempat final ya. Jadi biar bagaimanapun Bulgaria adalah tim kuat, walaupun pada saat ini mereka tidak lolos bahkan terpuruk di persaingan grup E di zona Eropa karena kalah bersaing dengan Spanyol dan juga Turki ya. Tapi mereka tetap merupakan tim kuat di Eropa Timur gitu ya. Ini yang menurut saya menjadi pengalaman bagus untuk Indonesia karena menghadapi tim yang walaupun tidak mulus dalam kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, tapi Bulgaria memberikan efek yang cukup berarti bagi penampilan Indonesia. Oke, seharusnya itu menjadi momentum Indonesia juga meningkatkan kemampuan begitu ya. Oke, ini yang menarik juga banyak yang kemudian mempertanyakan kenapa Beckham Putra yang kemudian kemarin menyumbang 2 gol, Kitts and Nevis, mengapa sekarang dicadangkan? Apa menurut Anda ya trial and error lagi seorang Hetman ini? Ya lagi-lagi karena ini uji coba ya. Saya kira John Hetman ingin melihat semua potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Ya potensi-potensi yang ada ketika ditampilkan di pertandingan pertama seperti apa. Kemudian pada saat menghadapi Bulgaria dia mencoba untuk menurunkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil dari bangku cadangan seperti Ragnar Oratmangun, kemudian Justin Hapner saat ini diturunkan ya. Kecuali Ramadan Sananta, Rizky Ridho yang masih tetap bermain. Tapi posisi dari Jody Armat digantikan oleh Juppe Lopesi, termasuk juga hadirnya Nathan Choaon menggantikan posisi dari Doni Tri Pamungkas. Jadi semuanya serba terbuka dan ini adalah try and error menurut saya. Jadi John Hetman ingin melihat satu persatu sampai sejauh mana. Kalau dia pakai pola ini dengan pemain ini seperti apa kombinasinya, strateginya jalan atau tidak. Jadi kalau trial babak pertama menjadi yang berhasil atau tidak menurut Anda? Iya belum berhasil. Belum ya. Tapi masih ada pada babak kedua. Iya babak kedua. Disinilah fungsi dan pentingnya arti locker room. Ya John Hetman akan kita lihat sampai sejauh mana dia mampu untuk bisa mengubah situasi di babak kedua. Oke. Saya kembali ke Pak Peri. Locker room ini selalu kita bahas ketika tema bola. Apa yang bisa Anda bocorkan pada masa lalu mungkin seberapa apa ya diplomasi locker room ini menjadi penguat untuk pemain, Pak? Ya, itu sangat penting ya, karena memang dalam satu tim ini dibutuhkan suatu kekompakan. Kalau tidak ada di tim ini tidak ada suatu kekompakan itu lebih bahaya, dalam tim ini bahaya. Satu ataupun 2 orang yang buat provokator ini bahaya. Jadi memang di dalam satu tim itu dari pelatih, dari manajer sampai pemain kita juga harus kompak. Jadi kita memang harus satu pintu
jangan ada lagi 2 pintu. Ini jadi masalah nanti. Ya kalau untuk pertandingan kemarin kita lawan Saint Kitts, oke lah kita di atas Saint Kitts ya bisa kita menang 4-0 karena pertandingan malam ini juga mungkin juga ada rotasi. Yang dibilang Makasih tadi benar. Dia seorang pelatih, dia harus melihat siapa-siapa pemain yang harus nanti menjadi di tim ini menjadi benar-benar solid. Nanti akan dicari siapa-siapa untuk menjadi starting line up untuk pertandingan sebesar nanti Piala Asia pun Piala Dunia nanti masih kita. Ini masih meraba juga. Adanya rotasi seperti Natachon main di bek kiri, ada Ramadan Sananta yang sekarang belum ada koleksi gol. Belum terlihat ya? Iya. Saya juga berharap kepada Ramadan Sananta karena dia juga pemain masih muda. Ya, setidaknya dia punya lebih agresif, lebih pencetak gol itu harus lebih mantap gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Oke, Pak Peri, soal ketenangan tadi yang kemudian menjadi catatan juga dari Mas Akmal, dari Bang Kesit, apa yang bisa Anda gambarkan? Sebetulnya kita masih kurangkah soal itu? Soal ketenangan memang harus perlu di situ ya. Karena gini, dalam sepak bola 15 menit pertama awal main itu memang kita harus benar-benar konsentrasi. Ya kan? Dan 15 menit terakhir ini juga benar-benar kita harus konsentrasi. Karena apa? Dalam 15 menit terakhir itu konsentrasi, saya bilang seperti terjadi penalti tadi. Karena sudah lelah, capek menyerang, gagal, akhirnya konsentrasi hilang, itu terjadi penalti. Pelanggaran tadi. Itulah yang dikatakan dalam sepak bola 15 menit terakhir dan 15 menit awal itu yang harus hati-hati. Penentu gitu ya. Ya. Karena memang kita di situ harus konsentrasi, harus punya ketenangan. Karena yang kita hadapi ini bukan tim yang sembarangan, ini tim Bulgaria, tim yang kuat di Eropa juga kuat dia gitu loh. Jadi menghadapi tim-tim seperti ini memang kita harus butuh ketenangan dan kesabaran gitu loh. Jadi penalti tadi menjadi catatan, seharusnya ketenangan masih harus kita benahi lagi. Betul. Oke. Saya kembali ke Mas Akmal. Tadi Anda sudah mengatakan soal Beckham Putra yang kemungkinan bisa jadi diturunkan pada babak kedua. Siapa lagi yang kemudian bisa memperkuat kita nanti? Ya, seperti tadi saya katakan, Beckham Putra bisa dimasukkan kalau kita lihat dia badannya mungkin posturnya kalah dari Bulgaria, tapi akselerasinya, kecepatannya, penempatan posisinya dengan dia buktikan 2 gol kemarin itu sudah memberikan setidaknya Beckham Putra selain punya kemampuan, dia juga punya motivasi dan juga ada stimulan dengan 2 gol yang dicetak. Biasanya seorang pelatih ketika ada pemain yang sedang on fire, itu biasanya akan kemudian diberikan kepercayaan terus karena biasanya grafiknya sedang bagus. Tapi kalau di bangku cadangkan seperti ini kan yang menarik. Menjadi pola yang berbeda dong. Iya, betul. Menjadi menarik adalah kenapa Beckham Putra tidak dimainkan pertama. Tapi sekali lagi ini tadi dikatakan ini adalah uji coba. Jadi Beckham Putra sudah mendapat nilai plus. Saya mau coba nih. Apabila tim ini tidak ada Beckham Putra seperti apa? Apabila tim ini tidak ada Yaakob Sayuri seperti apa? Siapa yang kira-kira menurut Anda bisa dibongkar pasang di sini? Iya, saya pikir ada di posisi belakang juga kemungkinan akan dibongkar pasang. Kita lihat kan Emil Audere juga menggantikan posisi Martin Pas kan. Yang menarik adalah Emil Audero ini walaupun punya kematangan dan pengalaman main di Serie A, bahkan pernah main di Inter Milan, tapi di tim nasional Indonesia belum menunjukkan performa yang diharapkan gitu kan. Masih di balik bayang-bayang Martin Pas. Kemudian Justin Hubner bisa jadi dengan Rizky Ridho ini kemungkinan di babak kedua akan digantikan ada Elkan Bagot misalnya. Salah satunya mungkin akan diganti karena faktor tadi faktor ada celah dan ketenangan yang harus diperbaiki di lini belakang karena kesalahan elementer walaupun tadi dilakukan oleh Calvin Verdong, tapi kan lini belakang juga menjadi catatan bahwa ada sedikit celah di lini belakang yang harus diperbaiki. Salah satu di antara 3 ini kemungkinan menurut saya John Hetman akan melakukan perubahan. Nah, posisi berikutnya akan perubahan antara Joy Paul Poise sama Calvin Verdong. Mungkin Calvin Verdong digeser ke posisi bek kiri. Nah, posisi gelandang bertahan ini kan menjadi kunci. Kalau tadi kita lihat bagaimana Bulgaria di lini tengah begitu dominan, artinya kan kerja dari 2 duet ini ternyata tidak sebagus ketika kemarin Calvin Verdong bersama Jordi Amat. Artinya ini mungkin akan ada perubahan. Ragnar juga demikian. Sebelum ke sana, siapa yang kemudian bisa anggaplah lebih kuat di tengah dibandingkan Pelpesi dan juga Verdong? Ya, kalau kita bicara pengalaman, di sana ada Jordi Amat. Tapi kalau bicara tenaga, di sana ada Ivar Jenner yang bisa saja dimasukkan. Kemudian di lini depan Ragnar Orad-Mangun ini faktor mungkin jam terbang di klubnya juga tidak begitu banyak dan banyak mengalami cedera sehingga performanya naik turun. Hari ini saya melihat permainannya juga tidak begitu maksimal ya, dan mungkin juga artinya akan ada perubahan termasuk Ramadan Sananta gitu. Saya belum melihat striker
di Indonesia saat ini gitu kan, sekelas misalnya salah satunya Ferry Sandri ya, Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Wilanto. Karena apa ya? Karena faktor kompetisi kita di mana dominasi pemain asing lebih dominan. Bahkan sekarang di Liga 1 atau Liga Super, mayoritas striker yang ada di seluruh 18 tim itu striker asing semuanya. Sehingga kemudian Ramadan Sananta harus mengungsi main di Malaysia bersama tim Brunei. Dan di sana pun dia ternyata tidak begitu maksimal walaupun di awal-awal mencetak gol tapi belakangan juga penampilan kurvanya agak turun. Artinya gitu ya? kita masih butuh striker lagi, dan ini problem striker ini bukan problem saat ini. Tapi problem di eranya Sintayong juga, problemnya adalah striker juga. Artinya ini yang harus ditemukan oleh John Hedman. Permasalahannya apakah bisa ditemukan di kompetisi domestik? Kalau tidak bisa ditemukan, apakah kita akan naturalisasi lagi? Nah itu pertanyaannya. Kalau itu yang terjadi, mau sampai kapan? Dan nah, akan ini semakin banyak dan kemudian. betul. Baik, dan ini kan, saya ingin mengatakan ini, mumpung ada kesempatan ngomong ini, jangan sampai kemudian jadi problem. Kan belakangan kemarin Dan James sudah berproblem. Tim Gevens untuk kasus paspornya dipermasalahkan oleh negara Belanda. Artinya ini juga menjadi PR buat PSSI gitu kan. Kalau kemudian mau melakukan proses naturalisasi, proses-proses yang kemarin ada masalah harus dibenahi dulu. Baik. Oke, saya minta komentar Bang Isip. Jadi artinya yang salah satu menjadi perhatian Ramadan Sananta dianggap minim prestasi dua pertandingan ini. Iya, Ramadan Sananta kemarin di pertandingan, saya juga bingung ya kenapa dia masih diturunkan di pertandingan menghadapi Bulgaria ini. Apa yang bisa kita baca dulu kalau begitu? Mengapa dia diturunkan? Mungkin ya John Hedman masih berharap, masih percaya bahwa Ramadan Sananta akan bisa memecahkan kebuntuannya. Karena kemarin memang ada 3 peluang emas setidaknya yang harus bisa dijadikan gol. Dan dia sebagai pemain yang memang tampaknya diberikan tugas untuk bisa mengacaukan konsentrasi di lini pertahanan lawan, kemudian masuk di lini kedua, dan kita lihat bagaimana kemarin Beckham itu tampil begitu baik ya. Dia menjadi pemain yang betul-betul hilang dari pandangan pemain belakang lawan. Karena 2 kali ya. oleh Sananta Iya, 2 gol itu dia kan betul-betul blind side, itu tidak kelihatan oleh pemain lawan ya, sehingga dia begitu leluasa untuk bisa menciptakan gol. Bisa saja di pertandingan ini dia kembali dimasukkan ya. Mungkin Ragnar saya juga melihat tampaknya belum begitu optimal dalam pertandingan malam hari ini. Kemudian posisinya ya saya berharap Beckham masih bisa diberikan kepercayaan lagi. Tapi kalau Ramadan Sananta memang saat ini karena Mauro Zylstra mengalami cedera dan posisinya ada Jens Reven di sana. Saya nggak tahu karena Jens Reven baru gabung, apakah dia akan langsung bisa dipercaya untuk berada di lapangan menggantikan Ramadan Sananta. Tapi situasi bisa saja berubah dan bisa saja John Hedman memberikan kepercayaan kepada Jens Reven ya. Di tengah saya kira Ivar Jenner masih bisa dipercaya untuk menggantikan posisi dari Joe Pelopessi ya. Joe Pelopessi, Nathan juga saya pikir kurang begitu optimal gitu ya dalam pertandingan malam hari ini. Kalau oleh Romeni ya karena pemain yang free ya, kita lihat dia bukan hanya bertugas sebagai pencetak gol tapi juga kita lihat bagaimana dia mampu bermain sampai ke tengah, dia mencoba untuk ikut mengatur serangan dan umpan-umpan trupasnya sangat luar biasa. Jadi mana yang perlu kemudian Ole cukup bisa mengcover begitu ya? Iya, kalau Ole masih tetap dipertahankan dan Beckham dimasukkan kembali, saya pikir kans untuk bisa berbuat seperti kemarin ketika menghadapi Kitts and Nevis ada peluang untuk bisa tercipta lagi. Akan lebih terbuka begitu ya. Oke, saya akan menanyakan kepada Mas Nova bagaimana kemudian Indonesia tentunya kemarin setelah Kitts and Nevis kita 4-0 ini dibaca oleh netizen. Tapi usai jeda Mas Nova, karena kami akan jeda snack, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Plus.